Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya anugerah dan limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa hadir di masjid yang mulia ini, menjalankan salat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa beberapa hari lagi kita akan beberapa hari lagi kita akan kedatangan tamu agung, yaitu bulan suci Ramadan. Hari apa itu ya? Minggu depan ya? Tinggal berapa hari lagi nih? Seminggu lagi. Yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat Ramadan itu apa? Ada yang tahu apa? Setelah dibelenggu, ya. Terus maghfirah, ya betul. Jadi ujung daripada Ramadan itu adalah al-maghfirah itu tadi, yaitu kita diharapkan selesai bulan Ramadan, selesai pula seluruh dosa-dosa kita, seluruh kesalahan-kesalahan kita, sehingga kata Nabi seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, tidak membawa dosa sedikit pun, bersih. Untuk itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menganjurkan kepada kita untuk membaca sebuah doa. Doa yang memang khusus selalu kita dengar manakala bulan Ramadan datang. Apa itu doanya? Allahumma innaka afuun. Itu dia. Itu Nabi mengajarkan, Allahumma innaka afuun. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau, afuun. Afuun itu maknanya maha memaafkan. Nah, ini masih ada hubungannya sama Asmaul Husna ya. Afun, memaafkan. Tuhibbu
engkau senang atau engkau cinta, engkau suka, al-afwa, maafkan. Fa'fu, maka maafkanlah, anna, kami, atau anni, aku. Jadi kalau dibacanya na, maka maknanya kami. Tuhibul afwa fa'fu anna. Kadang ada yang baca gitu ya. Tapi kadang dibaca juga tuhibul afwa fa'fu anni. Kalau anna berarti kami, kalau anni berarti kamu, aku. Jadi Allahumma innaka afun, Allahumma ya Allah innaka afun, sungguhnya engkau adalah maha pemaaf. Tuhibul afwa fa'fu anna, engkau tuh senangnya memaafkan. Jadi Allah tuh kalau memaafkan itu senang sekali. Hobi, cinta, demen. Namanya kalau urusannya maafin, demen dah Allah tuh. Sama kayak Oman, kalau urusannya bijit, demen dia. Hobi. Kalau Pak Chandra urusannya madu, demen dah langsung tuh. Mau kepik juga dikejar udah. Namanya hobi kan. Nah, hobi Allah itu apa? Hobi Allah itu memaafkan. Tuhibul afwa. Allah tuh hobinya tuh maafin. Senangnya maafin, cinta dengan hal-hal yang memaafkan. Untuk itu Rasulullah mengajarkan doa ini yang dibaca memang khusus selama bulan Ramadan, baca sebanyak-banyaknya. Terutama 10 malam terakhir pada saat i'tikaf. Kalau kita beda ya, kita maunya kan rezekinya lancar, sehat. Terus apa lagi? Panjang jodoh. Terus apa lagi? Jadi kalau yang kita tuh doanya senantiasa berfokus pada hal-hal yang duniawi. Padahal Nabi mengajarkan kepada kita supaya fokusnya itu lebih ke arah akhirat. Pada orang yang jauh-jauh datang umroh, kenapa? Biar usahanya lancar misalnya gitu. Jadi yang dipikirin itu. Tapi kalau Nabi dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita fokusnya itu ke arah akhirat. Jadi akhir dari Ramadan itu diharapkan dosa kita bersih kembali. Ada satu pertanyaan sekarang. Apa sih bedanya afun, memaafkan tadi, Allahumma innaka afun. Kenapa Rasulullah nggak mengajarkan beristighfarlah sebanyak-banyaknya, mohon ampun? Mengapa kok doanya Allahumma innaka afun, sesungguhnya engkau maha pemaaf? Fa'fu anni, bukan faghfirli, atau faghfir lana, ampunilah kami, ya kan? Atau ampunilah aku. Allahumma innaka ghafur misalnya, sungguhnya engkau maha pengampun. Kenapa yang diajarkan engkau minta maaf bukan minta ampun? Nah, apa bedanya antara ghafur, ya kan, mengampuni atau meminta ampun, dengan afwan, memaafkan? Nah, ini hari ini topik yang kita insyaallah akan bedah. Jadi kata para ulama, ada perbedaan mendasar antara mengampuni dengan memaafkan. Kalau kita lihat di beberapa ayat Al-Quran, ini para ulama ini luar biasa sangat menjelaskannya. Jadi kata para ulama, mengampuni, ini makna atau kata dasarnya adalah dari ghafaro.
Ghafara yaghfiru ghafran maghfirah. Maghfirah yang artinya ampunan. Ghafara ini makna dasarnya adalah menutupi. Ghafara itu menutupi, makna dasarnya. Itu sebabnya kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan dua hal. Satu, Allah menutupi dosa kita dari orang lain. Bayangkan kalau kita buat dosa, orang lain tahu. Bagaimana? Betapa malunya hidup ini. Udah nggak punya muka. Muka gue mau taruh di mana gitu loh. Padahal demennya itu bikin maksiat. Yang kedua, maknanya ghafara ini atau mengampuni, kata para ulama, adalah supaya Allah menghindarkan kita dari akibat dosa yang kita lakukan. Jadi dua tuh maknanya. Satu, Allah menutupinya supaya kita nggak malu. Betapa banyak dari kita dulu sering berbuat dosa, tapi kan orang-orang nggak ada yang tahu ya. Ya, iya aja. Kenapa? Malu. Malu sama siapa? Ya malu sama semuanya. Malu sama orang tua, malu sama tetangga, malu sama keluarga. Tapi kalau nggak ada orang tua, nggak ada tetangga, nggak ada keluarga, nggak ada orang yang dikenal, hilang itu rasa malu. Kenapa? Mikirnya, nggak kenal ini, bodo amat gitu. Bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala tidak melindungi kita, tidak menutupi kita dengan apa yang telah kita lakukan. Mau hidup di mana kita? Susah. Pulang ke rumah malu. Mau ketemu teman malu. Orang udah ketahuan kelakuannya belangnya. Kalau saja dosa itu berdampak kepada fisik, jasmani nih, fisik. Kalau saja nih, ya susah nemuin orang yang sempurna fisiknya. Kalau saja misalnya nih, kalau minum khamar misalnya, minum minuman yang diharamkan misalnya ya, badannya jadi gatal-gatal, misal dampaknya tuh begitu. Bisa nggak Allah bikin kayak gitu? Bisa. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi langsung ketahuan tuh. Garuk. Wah, lu habis minum lu ya. Gitu kira-kira. Coba, gimana itu? Nah, ya kan? Kalau habis berzina, misalnya kan, hidungnya jadi belang, matanya dijereng, misalnya kan, matanya jereng mulu. Hah? Gancet. Ya, coba. Jadi ketahuan. Oh, lu habis ini ya, habis zina ya. Jadi nggak bisa disembunyiin gitu loh. Orang habis judi, misalnya, apa itu? Akibatnya. Nah, kupingnya panjang misalnya. Nah, jadi ketahuan. Wah, lu pantesan duit gua di rumah habis, bininya yang ngamuk kan. Main judi mulu lu, duit dihabisin. Mau gimana itu? Nggak bisa disembunyiin kan? Langsung ketahuan, langsung kelihatan.
kira-kira di dunia ini bakalan masih ada orang yang sempurna, masih utuh nggak fisiknya? Kayaknya nggak ada. Karena semua orang, masing-masing orang itu pasti berbuat dosa. Ada yang barusan ngebully misalnya, bisa ngebully, tiba-tiba jadi batuk sama pilek, misalnya gitu. Jadi pilek sama batuk itu bukan karena virus, tapi karena habis ngebully. Udah tuh orang batuk semua tuh. Habis ngebully siapa? Ngebully Pak Eri ya di masjid gitu. Loh. Jadi itulah Ghafara, Allah Subhanahu wa taala sebetulnya masih sayang sama kita. Betapapun kita ini seorang pendosa, seorang yang banyak dosanya, tapi Allah tetap tutupi. Supaya orang-orang yang ada di sekitar kita ini nggak tahu kelakuan kita gitu. Yang nutupin siapa? Allah. Jangan terus nanti dibangga-banggain, gua mah masa muda gua udah kenyang loh. Kayaknya bangga gitu loh. Allah itu udah menutupi semua kesalahan kita sehingga orang nggak tahu, sehingga kita tidak malu. Kita sendiri malah ngebuka. Itu mah masa muda gua dulu udah kenyang mah, udah semua udah gua rasain pokoknya. Udah berapa botol ya? Nah, udah berapa botol dah, udah cewek udah semua dah, udah ngerasain gua. Dari Belanda, Amerika, India, apa gitu, malah diceritain. Dibuka ya? Malah dibuka. Yang ditutup buka. Malah dibangga-banggain lagi. Tuh. Pada Allah yang nutup selama ini malah bukan dibangga-banggain. Nah, itu sebetulnya nggak boleh kayak gitu. Apa yang sudah berlalu, apa yang sudah kita lakukan, Allah sudah tutupi, sudah lupakan. Dihapus. Dan bertaubat dengan sebetul-betulnya taubatan nasuha. Udah, lupakan. Nggak usah diungkit-ungkit, nggak usah diingat-ingat, apalagi dibangga-banggakan. Yakinlah bahwa Allah pasti mengampuni asal kita betul-betul meminta ampun, bertobat. Jadi tadi ghafara yang pertama ya maknanya. Yang kedua adalah afwa. Afwa ini kata para ulama ahli bahasa ya, berasal dari kata afa ya'fu afwan. Kita sering mendengar afwan ya, afwan, syukron, afwan gitu. Afwan itu makna dasarnya atau makna secara bahasa ini artinya adalah menghapus. Jadi kalau tali ghafara menutupi, kalau afwan itu menghapus. Beda ya. Maknanya apa? Secara istilahi setelah agama, kalau kita dimaafkan oleh Allah, maka kata para ulama, catatan dosa kita tuh hapus. Nggak ada bersih, seolah-olah di buku kita catatan ini nggak ada dosa. Kita nggak pernah melakukan itu, seolah-olah begitu. Tapi kalau ghafara, Allah mengampuni dosa kita, tapi catatannya masih ada. Tetap di akhirat nanti diperlihatkan catatannya. Itu ditonton orang banyak. Lu dulu pernah kesini ya? Gitu. Orang-orang tahu. Kita pernah ini. Kenapa? Tapi sudah diampuni. Sudah tidak berpengaruh terhadap timbangan, tapi catatannya masih ada. Itu ghafara kata para ulama. Tapi kalau afwan tadi diampuni dosanya dan catatannya juga dihilangkan di buku catatan, sehingga bersih, tuntas, nggak ada, seolah-olah kita tidak pernah melakukan itu. Enakan mana? Nah, enakan apa? Itu sebabnya Rasulullah mengajarkan Allahumma innaka afun. Di Ramadan ini khusus doanya. Kenapa? Supaya hapus, tidak hanya diampuni dosanya, tapi bersih dari seluruh catatannya.
Sehingga betul kata Nabi, seolah-olah seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Bersih, seolah-olah nggak ada namanya bayi baru lahir bagaimana? Nggak ada jejaknya, bersih semua. Itu sebabnya betapa rugi orang yang Ramadan udah lewat, ya kan? Catatannya masih belum bersih, rugi. Itu nanti babnya ada tersendiri ya. Apa ada orang-orang yang rugi ini? Siapa aja golongan orang ini? Jadi jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa yang luar biasa yang senantiasa kita sarankan untuk dibaca terus-menerus. Karena sesuai dengan maknanya tadi, bahwa kalau kita memohon ampunan, ya Allah akan ampuni, tapi catatannya masih ada. Sementara kalau kita memohon Allah maafkan, afu, maka di samping dimaafkan atau dosanya dihilangkan, tapi juga catatannya dihilangkan. Sehingga kata para ulama, afwan ini atau afu ini lebih tinggi statusnya dibanding memaafkan. Hanya saja kalau ghafaro atau mengampuni itu hanya bisa dilakukan jika untuk dosa-dosa yang besar sebetulnya. Jadi dosa-dosa besar kita harus menggunakan ghafaro. Kenapa? Karena ada satu syarat lain di samping kita memohon ampun kepada Allah, juga meninggalkan apa yang telah kita lakukan. Nah, ini kita baca di surat Ali Imran, surat ketiga ayat 135-136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Ini ayat yang sering dibaca ya sama imam. Ini ayat yang cukup terkenal tentang ampunan, ghafara tadi. Walladzina idza fa'alu, adapun orang-orang yang jika dia terjatuh, terpeleset fahisyah ke dalam sebuah fahisyah, dosa, au dzalamu anfusahum, atau dia mendolimi dirinya sendiri. Ini kalimatnya unik ya. Al-Quran itu senantiasa mengingatkan kepada kita bahwa dosa itu adalah dzalamu anfusihim atau dzalamu anfusahum, menzolimi diri sendiri. Kok bisa ya? Kok kenapa dosa itu diasosiasikan dengan menyakiti atau mendolimi diri sendiri? Ada nggak dosa yang tidak merugikan diri sendiri? Nggak ada secara agama ya. Tapi bagi kita mah suka-suka gue aja gitu kan. Tapi kalau dipikir, sebetulnya semuanya tuh merusak atau mencelakai diri sendiri, semua dosa itu sebetulnya. Kalau kita seneng nyekek botol, itu udah jelas ya, itu merusak diri sendiri. Kenapa? Karena kan tentu yang namanya minuman beralkohol, apalagi yang dosisnya tinggi, persentasenya itu ngerusak macam-macam lah, merusak ginjal, merusak lambung, macam-macam dah pokoknya.
termasuk juga merusak pikiran. Kan kalau orang mabok itu pas ngomongnya kan ngaco. Ya kan? Merusak pada diri sendiri. Bagaimana dengan orang yang berjudi? Merusak nggak? Merusak juga diri sendiri. Duit habis, kalah judi, kan akhirnya apa? Segala-gala dijual, bahkan nyolong. Sama orang tua, misalnya orang tuanya kaya, minta bohong. Harta yang tadinya banyak melimpah ruah, habis, nggak jelas. Menguap, kenapa? Kalah mulu main judi. Jadi merusak diri sendiri. Bagaimana dengan zina? Apa yang dirusak? Bukan kalau laki-laki mah kayaknya enak-enak aja ya. Kalau perempuan jelas rusak diri sendiri. Kalau laki-laki gimana? Ya sama sebetulnya. Di dunia kalau ketahuan, ya kan, lu tanggung jawab nggak lu sama keluarga gue, sama anak gue nih? Kalau enggak, gue sikat lu, gitu. Banyak nggak kejadian kayak gitu? Tuh. Laki-lakinya disuruh tanggung jawab. Kalau enggak, dikeprukin dia. Rusak di dunia maupun di akhirat. Yang paling parah itu adalah di akhirat. Udah mah di dunianya rusak, diri sendirinya di akhirat lebih parah lagi. Makanya senantiasa Allah menyebutkan walamu anfusahum, menzolimi atau merusak diri kamu sendiri kalau dosa itu, kata Allah. Nggak ada untungnya. Yang ada adalah kerusakan. Apa yang terjadi jika orang terlanjur melakukan hal-hal tersebut? Dzakarullah, maka segeralah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segera. Fastaghfaru lidzunubihim, lantas memintalah ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapa lagi yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu, dan janganlah kamu teruskan, janganlah kamu ulangi lagi, berhentilah dari perbuatan dosa itu tuh. Jadi syaratnya kalau kita berbuat dosa, karena namanya manusia terkadang tergelincir, nggak apa-apa. Allah tuh senangnya memaafkan kok, senangnya mengampuni. Sebagai manusia tergelincir nggak masalah, boleh, karena nggak ada manusia yang bersih dari dosa. Kalau Allah tidak melindungi, balik lagi ya, Rasulullah pun kalau Allah nggak melindungi ya nggak bisa bersih dari dosa. Pernah suatu saat Rasulullah SAW diajak sama temennya waktu masih muda, belum nikah itu, lagi seger-segernya dah pokoknya. Kata Pak Chandra mah kermejehna. Diajak, kalau zaman sekarang mah ngedugem, ayo dugem yuk ke night club. Rasulullah mau waktu itu, orang belum jadi nabi. Udah oke deh, ntar lu tungguin ya, gua nyusul, kata gitu. Gua ada perlu dulu bentar, ntar gua nyusul, lu duluan aja, kata Nabi, kira-kira gitu. Apa yang terjadi? Dia ketiduran. Tuh. Rasulullah begitu dilindungi. Kalau kita, wah makin semangat, baru-baru ketiduran ya, kayak gitu. Makin semangat, asik nih, ya, gitu ya. Karaoke misalnya. Gitu. Ini ketiduran. Tahu-tahu duduk di kursi gitu, tidur. Pagi bangun-bangun disamperin sama temennya besoknya. Wih, cuy, mana aja ente? Ini malah ditungguin begini. Aduh, sorry cuy, aneh ketiduran, kayak gitu. Wah, payah ente. Jam segitu udah pelor aja, gitu. Gitu. Jadi senantiasa dilindungi. Mau berbuat dosa itu nggak bisa, karena dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lah kita, siapa yang melindungi? Tuh. Cuman kita diperbolehkan, kata di ayat ini nih, kalau walladzina idza fa'alu fahisyatan, kalau memang udah terlanjur tergelincir, audzalamu anfusahum,
atau terlanjur mendolimi, menyakiti diri sendiri, merusak diri sendiri, zakarullah, segeralah ingat Allah. Syaratnya itu. Fastaghfiru lidzunubihim, dan segeralah minta ampun. Ya, walam yusirru ala ma fa'alu, jangan mengulangi lagi, jangan melanjutkan lagi. Udah cukup ngerasain segitu, udah. Nggak apa-apa, minta ampun, maka Allah akan mengampuni. Ulaika jazaa'uhum maghfiratun, itulah orang yang diberikan pahala ampunan. Wa jannat, dan surga. Tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Tuh. Jadi kalau kita manusia biasa, ya, khilafan itu wajar. Khilaf, kita melakukan dosa, itu hal yang wajar. Tapi jangan lupa segera ingat kepada Allah, segera minta ampun, dan jangan mengulangi kesalahan atau dosa itu kembali. Baik jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita simak satu ayat lagi. Ayat ini juga kita hafal semua di surat Al-Baqarah, surat kedua 286. Ini akhir Al-Baqarah ya. Ayat ini ayat oleh-oleh dari Isra Mi'raj sebetulnya. Jadi Rasulullah pada waktu Mi'raj itu tidak hanya dioleh-olehi oleh sholat 5 waktu, tapi juga dioleh-olehi dengan akhir surat Al-Baqarah. Ini luar biasa akhir Al-Baqarah. Baik, potongan ayatnya adalah wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Hafal semua ya. Fa'fu anna maknanya apa? Maafkanlah kami. Waghfir lana, dan ampunilah kami. Warhamna, dan sayangilah kami. Anta maulana, engkaulah pelindung kami. Fangsurna, maka selamatkanlah kami, alal qaumil kafirin, dari orang-orang kafir. Tuh. Jadi kalimat pertama adalah wa'fana, minta Allah hapuskan, minta Allah hilangkan jejak-jejak dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Hapus. Waghfir lana, kalaupun masih ada sisanya, masih ada yang belum terhapus, maka ampunilah ya Allah. Kenapa kok bisa masih ada belum terhapus? Karena yang namanya dosa itu tidak hanya kepada Allah aja. Ada dosa-dosa yang kita kepada manusia. Kalau dosanya kepada manusia, ya kita harus minta maaf dulu sama orang yang bersangkutan. Allah tidak akan mengampuni dosa kepada manusia sebelum orang yang disakiti itu, dibikin dosa itu, memaafkan. Tuh. Jadi bagaimana Allah mengampuni dosa kita memfitnah orang misalnya. Waktu zaman, apalagi zaman sekarang ya, yang namanya fitnah itu udah luar biasa. Kebenaran seringkali dianggap sebagai kesalahan, sementara kesalahan atau keburukan seringkali dianggap sebagai sebuah kebenaran. Yang namanya korupsi itu udah sistemik, makanya disebut dengan korupsi berjamaah. Udah jadi sistem, sehingga orang itu kalau masuk ke situ, ya dia mau nggak mau akan ikut ke dalam pusaran itu, tidak bisa lepas dari situ. Jadi udah susah, kecuali semua sistemnya ini dirombak ya. Apalagi di tempat-tempat yang konon katanya basah. Di negara Konoha. Malaikat pun kalau situ itu ikut dosa juga, ikut terperosok juga dia. Karena udah rusakkan sistem
di negara Konoha, ini negara plus 62. Begitu maraknya, begitu sistematisnya, sehingga katanya malaikat pun kalau masuk ke situ maka ya ikut juga dia. Karena saking halusnya dan nggak berasa, wah ternyata ini nggak boleh ya gitu. Selama ini kita biasa-biasa aja tuh kayak begini, aman-aman aja, normal-normal aja, nah begitu. Ternyata ini nggak boleh ya. Nah, jadi memang pola pikirnya, cara bertindaknya, memang sudah diatur sedemikian rupa sehingga ya terbentuk menjadi seperti itu. Sudah bertahun-tahun, banyak yang pura-pura nggak ngeh. Saya yakin dalam hati kecilnya sih pasti, hati kecil itu karena nggak bisa dibohongin. Orang kalau berbuat dosa itu pasti hatinya nggak enak. Orang memang nggak tahu ya, nggak ada yang tahu atau gimana, tapi pasti hati itu nggak, karena hati itu nggak bisa dibohongin. Hati itu bersih, hati itu suci. Sebelum kita membohongi orang lain, kita membohongi diri kita sendiri dulu. Makanya tadi a'udzulamu anfusahum, kamu menzalimi, menyakiti dirimu sendiri. Karena kita belum bohong sama orang, kita udah bohong dengan diri sendiri. Kita tahu ini perbuatan dosa, kita tahu ini tidak boleh dilakukan, tapi toh kita tetap melakukannya. Jadi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Nah, kalau tahlilan gitu kan, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ampuni, maafkanlah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah, sayangilah kami ya Allah. Tuh, mintanya dimaafkan, diampuni, habis itu disayangi. Enak banget, double, triple. Dihapuskan dosa-dosanya, dihapuskan kesalahannya, diampuni dosa-dosanya, udah itu disayangi sama Allah. Fangsurna 'alal qaumil kafirin, dan minta diselamatkan dari gangguan orang-orang kafir. Nah, ini nanti babnya beda lagi nih. Jadi kita fokus di memaafkan, mengampuni, terutama di Ramadan nanti. Banyak-banyaklah kita mohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya di akhir Ramadan kita betul-betul bisa mencapai target. Targetnya itu tadi. Targetnya adalah nggak bisa jadi mutakin kalau dosanya belum bersih. Nah itu. Jadi targetnya adalah dosanya bersih. Setelah itu barulah bisa mencapai level mutakin. Semua itu ujungnya di situ dulu. Nabi Sulaiman waktu mau berdoa tuh minta ampun dulu. Ya Allah ampuni, ada tuh di Al-Quran ayat surat berapa tuh ada. Minta, ya Allah ampunilah aku. Setelah itu berikanlah kepadaku kerajaan yang belum ada orang sebelumku punya, dan tidak akan pernah ada orang setelahku yang punya. Tuh doanya begitu, hebat kan? Makanya kabulkan, namanya Nabi doa. Tapi semua Nabi itu punya doa sakti seperti itu sebetulnya punya. Hanya saja bedanya Rasulullah menyimpan doa saktinya itu, doa pamungkas, disimpan sama Nabi nanti di akhirat gitu. Makanya Nabi SAW, Nabi kita satu-satunya yang bisa memberikan syafaat. Kenapa? Karena beliau tabung doanya buat nanti di akhirat tuh. Rasulullah tuh hebatnya begitu dibanding nabi-nabi yang lain, Rasul yang lain. Karena kalau Rasulullah mau, bisa aja deh kayak Nabi Sulaiman. Wah, punya kerajaan, jadi raja, bisa ngomong dengan binatang, bisa naik awan kinton, naik angin, terbang, bisa mengendalikan jin, segala macam. Bisa Nabi, kalau mau, Rasulullah mau gitu bisa. Tinggal doa, ya pasti Allah kabul. Bahkan pernah ada malaikat turun tuh nawarin. Nanti itu panjang lagi ceritanya. Itu kira-kira ya. Jadi mudah-mudahan di
Nah, kita bertemu kembali dengan Ramadan yang udah tinggal beberapa hari lagi. Mudah-mudahan di Ramadan itu, di akhir Ramadan kita kembali bersih seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Kemudian kita mendapatkan derajat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada pertanyaan? Ada. Ya, silakan. Jadi kalau untuk mencapai level dapat mengambil dari alat pencatatan kira baik ya. Sementara kalau di budi kan jelas seperti hukumnya jelas tidak merugikan negara sehingga tidak mengambil di pencatatan dia bebas sendiri. Nah, kalau mengambil dari alat kita mencapai titik itu, ya kalau dia. Ya ini bulan puasa ini, lihat ya. Bulan puasa ini kesempatan paling utama, paling besar di bulan puasa ini, karena di bulan ini lo tuh lagi senang-senangnya ngampunin gitu loh. Oh lagi senang-senangnya nih ngampunin, bentar lagi nih. Siapa yang dulu buat dosa, mana yang minta ampun sama saya, tapi jangan lupa minta ampun. Makanya Rasulullah mengajarkan doa tadi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dan jangan lupa habis Lebaran jangan balik lagi, gitu. Gitu masalahnya. Orang tuh kadang wah puasa nih stop dulu stop semua tuh, emang bener stop, nggak pernah nongkrong lagi, gak pernah dugem, nggak pernah minum, cuman bulan puasa doang. Habis puasa merdeka. Ini yang jadi masalah ini. Makanya tadi walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, jangan diulangi lagi. Jangan puasa benar-benar puasa stop. Begitu lebaran merdeka, bebas. Cuy. Oke, kontak. Aduh. Gimana sisanya ini kemarin bulan puasa ini? Itu. Jangan, itu jadi masalah ya. Jadi kalau betul-betul mau mendapatkan itu, kiatnya apa? Ramadan betul-betul kita jalankan dengan baik, diamalkan, diisi dengan hal yang memang positif. Setelah Ramadan, semangat Ramadan terus dipakai gitu. Jangan habis Ramadan balik lagi, itu masalahnya. Ya, maka Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijelaskan bahwa secara fisik seseorang yang atau kita ya melakukan satu kesalahan dosa gitu, tidak ada terlihat secara fisik kan, hidung, mata, telinga lalu ya. Tapi sudah dikatakan bahwa apabila kita melakukan suatu kesalahan maka di hati kita itu akan ada satu titik hitam, ada hitam di hati kita. Nah itu juga nggak ada yang bisa melihat titik hitam di hati kita itu. Setiap dosa satu titik, dosa titik. Jadi gelap katanya kan hati kita itu kebanyakan dosa. Nah tapi adakah secara ini agar kita merasa gitu ya, secara batinnya kita connect kan bahwa banyak kita melakukan dosa ini, sensitivitas. Hati kita itu terasa gitu, wah udah dosa ini, lalai ya ini kan, sehingga yang biasanya kita melakukan satu kebaikan jadi lewat ke misalnya kita rajin berinfak, sedekahnya wah gara-gara dosa ini sensitivitas hati kita ini nggak ada lagi gitu. Ini bisa nggak kita rasakan itu? Ya bisa, pastilah. Harusnya ya. Memang begitu gitu, memang begitu. Jadinya mati rasa. Itu mati rasa. Memang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, setiap kali ada dosa kita lakukan, hati kita itu ada titik. Makin lama makin penuh, makin lama makin penuh, sehingga apa? Lama-lama kita jadi kebal. Udah biasa. Ya, tadi itu udah biasa. Tadi yang udah sistemik tadi itu, karena udah biasa. Dari dulu juga begini, begitu. Ada jalur cepat, ada jalur lambat. Kalau ente mau cepet, dibayar. Kan itu udah biasa, gitu loh. Itu kan udah biasa, sehingga tidak merasa lagi itu adalah sebuah dosa. Karena sudah terbiasa, hatinya udah mati. Makanya pernah ya kita jelaskan ya, hati itu ada hati yang hidup, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Kolbu ya, hati kolbu. Kolbunya ada yang hidup, ada yang sehat, ada yang sakit,
ada yang mati. Kalau qalbunya udah mati, ya udah, dia asik-asik aja gitu. Dia nggak merasa nggak boleh kayak begini, begitu kan? Gue udah berpuluh-puluh tahun begini, perasaan biasa-biasa aja. Nah, itu yang bahaya emang. Sudah mati hatinya. Kalau hati sudah mati, maka seluruh apa yang perbuatan yang dilakukan, dia akan merasa itu perbuatan biasa-biasa aja, santai-santai aja gitu. Nggak ada perasaan bersalah, nggak ada perasaan berdosa, hatinya sudah mati. Kalau hatinya masih sakit, nah itu masih mending tuh. Masih sakit tuh. Masih bisa diobati. Karena dia masih merasa, aduh, kayaknya perasaan gua nggak enak ya. Tadi habis ngebully Pak Heri misalnya. Kalau ada yang merasa masih nggak enak ngebully Pak Heri, nah itu berarti hatinya masih sakit. Pak Heri tenang, masih bisa sembuh. Tapi kalau ngebully Pak Heri udah biasa aja, terus nggak salah, nah itu bahaya itu. Apa tuh? Kalau ngebully orang misalnya gitu kan, masih ini udah, berarti masih ada sensitivitas dalam hatinya. Nggak enak kan lama-lama ngebully Pak Heri, apalagi kalau bulan puasa, stop dulu dah gitu. Kalau dia habis lebaran ya nggak tahu dah kalau itu. Itu, jadi kalau hatinya sudah mati, ya udah, dia nggak merasa apa sih gitu. Ya kalau orang kesel, gua kesel sama orang ya bunuh aja, plus mati, udah tinggal aja. Gak ada tuh perasaan bersalah begitu. Kalau mau hajar aja gitu, gebok aja, mau tilap aja, nggak ada perasaan bersalah, ya kan? Karena udah hatinya mati. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbuat salah, dosa ke Tuhan, saya lupa sholat, terus puasa segala macam itu bisa dimaafkan. Tapi kalau kita dosa ke manusia yang nggak dimaafkan itu ya mungkin lebih berat gitu ya. Karena nanti dosanya itu nggak diampuni juga oleh Allah gitu. Gimana jadinya? Apalagi orang yang meninggal lebih berat. Kalau misalnya kita berbuat dosa kepada teman, misalnya ke Pak Edi lah gitu kan. Jadi ampuni, nggak minta maaf kitanya. Jadi kan dosa kita tuh terbawa terus nggak bisa terhapus gitu. Ya nggak bisa lah, harus diampuni dulu sama orangnya. Itu makanya kalau dosa sama Allah mah gampang, Allah maha pengampun. Tinggal tobat. Dosa sama orang yang susah, orangnya mau maafin nggak gitu lah. Kan orang nggak maha pemaaf, nggak maha pengampun. Nah itu yang susah emang, makanya baik-baiklah sama orang, intinya gitu. Hah? Kita tidak memakan dosa orang itu, salah kita juga berdosa. Dosa lah, sama, enak aja. Kalau orang yang udah minta maaf tapi nggak dimaafkan, Nah ini yang dosa, kebalik. Gitu. Oh, nanti di akhirat itu kalau orang yang nggak maaf, maksudnya di dunia ini udah kita nggak mau minta maaf gitu kan, bodo amat, pokoknya 7 turunan gua nggak mau ketemu lu misalnya gitu kan, anak cucu gua juga jangan bergaul sama keluarga yang ono pokoknya gitu. Itu nanti di akhirat tuh berat banget. Kenapa? Pahalanya orang itu diambil sama kita. Kalau pahala kita udah habis, apanya? Dosanya orang itu dibalikin ke dia, kan berat banget kayak gitu. Iya, rugi banget tuh. Gimana itu ya, disebut dengan muflis kata Nabi. Ada orang yang bangkrut di akhirat itu, padahal dia amalnya banyak, sholatnya rajin ke masjid 5 waktu, baca Quran, fasih segala macam, pakai gamis kemana-mana gitu, ya kan, ustadz ceramah, khutbah segala macam, wah infaknya udah luar biasa. Di akhiratnya bangkrut. Kenapa? Karena banyak nyakitin orang, dan orang itu ustadz gitu kan, tapi kalau ngomong nyelekit gitu, pokoknya gue mah gak mau dah gitu ya. Di akhir tuh nanti dituntut itu sama orang itu, ya kan. Akhirnya pahala ustadz itu yang numpuk, pahalanya orang ahli ibadah itu yang numpuk, diambilin dikit-dikit. Wah masih ini sakit hati, kasihin. Masih ini sakit hati, kasihin. Begitu dihabis, gimana caranya? Udah habis ya Allah, gak ada lagi pahala yang bisa ditransfer. Oh dosanya orang ini kasihin ke dia, dosanya orang ini kasihin ke dia, lah jadi minus. Tuh bahayanya. Kalau Allah mah gampang urusannya, Allah ampuni aku, tinggal nangis, udah beres, cetek lah segitu.
Ya kan? Fir'aun aja mau gak ampuni gitu. Apalagi ente gitu. Gila. Di luar konteks aja, ini hanya mau nanya aja nih, kalau puasa istri saya itu misalnya karena jatuh waktu temponya harus periksa darah ambil lab, itu puasanya batal nggak? Enggak. Enggak ya? Enggak. Boleh nggak apa-apa. Tapi jangan diinfus ya, kalau diinfus ya batal. Iya. Nggak apa-apa kalau berdarah sih boleh, nggak masalah. Boleh ya, oke. Iya. Baik, udah jam 6. Nanti mungkin kita discuss lagi mengenai khusus bab puasa ya. Fikih puasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi diri saya sendiri. Mohon maaf jika ada yang kesalahan. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.